kembali lagi di Rizky Bo Channel ya. Oke, di kesempatan kali ini ya teman-teman, kita mau tanya-tanya nih ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Di sini ada Bang Rinto. Dari mana Bang? Dari NTT Malaka. Dari NTT Malaka. Dan di sebelah saya ada Mas Ganteng nih. Ada siapa nih? Ada Evan dari NTT juga. Ada Mas Evan dari NTT. Nah, Mas Evan, Mas Rinto ya, Bang Evan itu lebih enak ya. Bang Iya. Evan, Bang Rinto. Di sini saya mau tanya nih ya, mewakili teman-teman di sana. Bang Evan, Bang Rinto di sini kuliah atau kerja nih? Kuliah. Kuliah ya. Oke, semester berapa? Kalau saya semester 5. 5. kalau aku semester 7. Semester 7. Oke, mereka di sini sedang kuliah ya. Jadi di sini ada beberapa hal sih mungkin buat teman-teman di luaran sana. Kita di Surabaya ya, teman-teman. Kita di Surabaya. Jadi buat kalian-kalian semua kalau mau kuliah di Surabaya itu biar sedikit tahu lah gitu ya, biar sedikit tahu seperti apa sih kuliah di Surabaya, bagaimana sih enaknya jadi anak kos ya, susahnya jadi anak kos itu bagaimana gitu ya. Oke, langsung aja Bang, di sini saya mau tanya ya, bagaimana susah dan susah senangnya jadi anak kos itu gimana Bang? Boleh diceritain gitu? Boleh. Boleh ya. Sebenarnya kembali ke kita sih. Contohnya uang bulanan pas kiriman Iya, itu. pasti sih gitu. Itu salah satu ngeluhnya di situ, ya kan? Iya ya. Contohnya kalau untuk dibayar kos ya diusahakan bayar lah. Sisa dari situ kalau uang makan itu tergantung kita. Laki-laki kan fine aja di sini. Ya salah satunya kan banyak teman di sini udah ngopi-ngopi atau nggak ada ya gimana caranya supaya kita bisa bertahan hidup di Surabaya sini kan? Oke. Ya susah sih gitu aja loh. Gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bang ya, kalau boleh tahu. Berapa sih anggaran yang dikasih ke orang tua ya dari orang tua ke Abang? Berapa kira-kira? Mungkin bisa dijawab salah satu. Kalau di luar dari SPP ya untuk Iya. sekolah sih itu kayaknya ya itu 1 juta itu sudah lebih dari cukup. 1 juta itu untuk apa aja tuh Bang? Mungkin Kos-kosan itu kan ya kalau di Surabaya itu standarnya itu kan 500.000. Nah, kalau untuk uang makan kalau 500.000 di Surabaya untuk 1 bulan itu ya lebih dari cukup. lebih dari cukup. Nah, kan kalau harga makanan di Surabaya juga kan bervariasi kan Bang. Ada Iya. yang mahal, ada yang murah gitu kan. Emang cukup Bang 500.000 Bang untuk makan? Kalau untuk 500.000 di Surabaya, kalau ini menurut saya sih, teman-teman yang lain kan nggak tahu kan. Kalau Itu tergantung menurut diri saya, masing-masing ya, sih. itu kembali ke kita. Kalau menurut saya Masih ingat gitu ya. 500.000 itu sudah cukup karena ya tidak selamanya kan kita makan kan di luar. Kita bisa beli beras, contohnya 1 bulan itu kita habiskan berapa? Kalau saya biasanya 1 kilo buat berapa hari? 1 kilo itu bisa 3 hari. 1 kilo 3 hari atau 4 hari. 10.000 berarti ya? 10.000 sampai 12.000. Saya biasanya beli yang 12.000. 12.000. Karena itu kita masak ya satu minggu itu dia itu sudah lebih dari cukup. Ya untuk lauknya ya Lauknya sendiri? telur, Mie mie instan seperti ya itu. syukur lah kalau sayuran. Jadi ada telur, ada mie instan ya. Tergantung lah. Kalau kelebihan kiriman bisa beli sayur di. Oh gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih ya, maaf ya. Kalau boleh tahu nih, dalam 1 hari berapa kali makan tuh? Kalau dengan budget hanya 500.000 seperti Kalau itu. aku biasanya 2 kali atau sekali aja sih. 2 kali, bukan sekali ya. Kalau saya Bang, Hah? 2 kali itu cukup Bang. Itu 2 kali cukup ya. Tuh, ingat teman-teman ya, di Surabaya itu gak mudah ya. Inilah, jadi buat kalian semua nih, buat teman-teman, terutama buat anak-anak luar pulau. Jadi buat kalian semua, anak-anak perantau. ya anak-anak perantau lebih tepatnya seperti itu ya. Nggak nggak seindah yang kalian bayangkan gitu untuk menuntut ilmu di Surabaya. Mungkin kalian lihat postingan kakak-kakak kalian di Instagram, di Facebook ya, terlihat menarik, dia happy ya. Seperti inilah kehidupan mereka di sini sebenarnya gitu. Jadi itu mungkin sebagai nilai plusnya di situ ya. Oke, kalau minusnya sih banyak ya. Pasti ada banyak ini ya, deritanya itu. Iya, banyak deritanya. Ya tidak diketahui sama mereka mungkin ini untuk satu gambaran buat adik-adik kita yang ada di luar pulau sana ya, yang ingin kuliah di Surabaya gitu. Tapi saya salut loh, dengan 500.000 itu sudah bisa cukup gitu loh ya. Bisa. 1 bulan gitu, bayangin. Bisa ngebayangin nggak 500.000 cukup dalam 1 bulan, bayangin loh guys ya. Dalam kita beli makan aja dalam 1 kali makan itu biasa kita di warung itu 10.000.
10.000 dikali 3 berapa? Coba kalau pada umumnya orang makan ya 10.000 dikali 3 udah 30 dikali 30 berapa guys? 30 kali ya. Udah 900 sendiri ya. Yes. Itu udah makan pokok ya, itu makan pokok udah 900.000 sendiri loh. Kalau dihitungan ini ya kita yang murah-murah itu guys ya. Tapi di sini keahlian teman-teman di sini dia bisa mengelola hanya dengan 500.000 mereka bisa bertahan hidup selama 1 bulan ya. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk ini kalau misalkan mau jalan-jalan gitu. Kalau jalan-jalan, kalau untuk sementara kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa ya, karena PSBB ya Iya. sekarang. Oh, nggak, mau saya begini, untuk jalan-jalan itu apakah ada uang tersendiri atau udah termasuk uang 500.000 itu tadi gitu? Kalau aku biasanya kalau lebih dari itu, itu baru maksudnya jalan-jalan kayak tempat-tempat kayak Vincent, terus kebun binatang, terus taman-taman, mangrove. nongkrong aja lah. Oh. Itu taman tuh yang masuknya ada bayarnya atau enggak itu? Ya bayar Pak. Yang bayar ya? Oke. Jadi cukup ya dengan segitu? Cukup. Cukup, luar biasa loh ya. Karena Anak-anak kalau Flores. aku pribadi biasanya pagi ngopi. Lagi ngopi. Itu sudah Nah, ngopi itu pakai kopi saset atau kopi ini sendiri? kopi saset. Oke, jadi dengan 500.000 tadi udah bener-bener cukup ya Bang? Cukup. Jadi dari kampung ditransfer, dikasih budget 1 juta itu untuk biaya kos dan sama biaya hidup ya? Biaya hidup. Cukup nggak cukup? Emang harus itu atau Harus ada? pinter-pinter putar otak. Karena gini Bang, kalau menurut saya kenapa 500.000 itu cukup? Karena kembali lagi SPP-nya itu terlalu mahal. SPP terlalu mahal ya? Tapi di mana ada harga berarti ada kualitas. Ada kualitas. Oke, baik, bisa diterima ya teman-teman, bisa diterima ya. Di mana ada harga ada kualitas ya. Nah, ini pertanyaan mungkin yang teman-teman ini ya, yang teman-teman di sana mungkin pengen tahu. Misalkan seandainya ya, dengan 500.000 tadi itu tidak cukup, apa yang kalian lakukan ya? Jelas kan minta lagi di orang tua, mau nggak mau. Minta lagi di orang tua ya, minta lagi di orang tua. Seandainya saja ini hal terburuk terjadi, misalkan orang tua tidak ada sama sekali, apa yang akan kalian lakukan di sini? Kalau saya sih Pak, kebanyakan itu bukan kebanyakan sih. Kalau saya pinjam, nanti saya dikembalikan. Saya biasanya minjam ya. Jadi Teman-teman. Jadi pinjam dulu teman. Jadi kalau nggak ada itu kita pinjam dulu ke teman yang ada gitu ya. Oke, keren. Nah, pernah nggak, pertanyaan saya di sini, sampai nggak makan dalam 1 hari? Pernah, itu sering. Tapi kembali lagi, Oke, sering. Tapi kembali lagi, bodo amat lah. Maksudnya Bodo amat ya. intinya saya makan ya, tapi dalam artian saya kembali lagi asalkan jangan sakit aja. Pernah nggak makan? Kira-kira tuh dalam 1 bulan tuh berapa kali sih yang pernah dialami? Nggak kehitung. 5 kali mungkin? Lebih ya? Aku biasa kadang kalau minum kopi, ya kan nongkrong kayak kemarin sama teman-teman di kos, teman-teman itu, ya sudah nanti pulang malamnya baru makan. Gitu ya. Sebenarnya nggak makan tuh ada duit enggak sih gitu? ada sih, ada. Kadang nggak ada juga. Kadang Nggak adanya yang lebih banyak ya. Itu kan nggak adanya lebih banyak ya. Tapi kalau sudah kasihkan nongkrong itu Bang, sampai lupa makan. Sampai lupa makan ya. Kalau udah nongkrong berarti bisa jadi itu nongkrong bisa jadi alternatif kita menghemat. Iya. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Yang saya takutkan di Surabaya sini, maksudnya di daerah-daerah lain sih saya nggak tahu sih. Yang saya takutkan di Surabaya sini sakit aja, karena biayanya lebih mahal. Oke, biayanya lebih mahal ya. Oke. Pernah nggak sakit di Surabaya gitu? Pernah. Saya sering. Saya sekali. Sampai pingsan dia di sini. Oh dia sering ya? Pingsan di tangga teman-teman. Dari itu dulu tuh pernah dia pingsan di tangga ya. Tahun baru nggak salah? Tahun baru tanggal 1 itu. Tahun baru. Malam tahun baru itu. Subuh nggak salah. Pokoknya sekitaran jam 4 atau jam berapa? 3 atau jam 4 ya? Iya. Pokoknya sekitar segitulah dia habis jalan-jalan. Padahal nggak ngapa-ngapain, nggak miras, nggak apa tuh. Dia hanya minum kopi, pulang dari rumah,
langsung pingsan dia. Gitu ya. Masalahnya cuma satu bang kemarin itu terlambat makan bang. Oh ternyata dia terlambat makan ya. Iya. Ya begitulah sih anak kos. Oke. Ya suka kos ya kayak gitu lah. Iya. Oke. Jadi buat adik-adik yang pengen coba, penasaran, Ya jangan usahakan jangan kayak gitu salah. Oke. Ya tapi kembali lagi kalau kita cowok, kalau menurut saya sih aman-aman saja sih. Aman-aman. Hanya yang lebih ke teman-teman yang cewek lah. Cewek ya. Karena kebutuhannya itu lebih banyak. Iya, karena kalau cewek kan banyak ya, satu dia harus dituntut untuk cantik ya. Iya itu salah satunya. Oke. Oh iya, misalkan dengan harga dengan budget segitu tadi itu udah termasuk kayak sabun, sampo dan lain-lain itu udah belum itu? Kalau sabun sih kalau aku sih biasanya beli 2 atau 3 itu stok itu untuk Satu 1 bulan ya. ya biasanya Dengan beli. budget 500.000 itu tadi. Nah, itu kembali lagi kalau masih contoh ke budgetnya 500.000 kan, kita dapat kiriman 500.000. Masih ada stok saya sudah nanti aja dulu pas ada uang baru kita beli tambah. Soalnya kalau untuk cowok sih nggak terlalu ribet sih. Intinya Beda sama cewek. gosok gigi, mandi, ya sudah nggak terlalu ribet untuk yang hal yang lain. Cuci muka beres. Beda sama cewek. ya perlu parfum-parfum juga jalan. Kalau cewek kan ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Mau nggak mau harus ada. Harus gitu. ada itu kalau untuk yang teman-teman cewek. Tahu nggak masalah apa itu? Saat dia datang bulan. Iya. Nah, itu. Mau nggak mau dia harus ada stok yang namanya pampers gini gitu ya. Atau pembalut ya teman-teman ya. Itu harus wajib ada ya. Itu harus perlu dipikirkan loh. Padahal itu hal sepele itu, tapi itu wajib dipikirkan gitu. Itu sih tapi untuk cewek ya. Tapi kalau untuk cewek mah bebas sih. Bebas aja. Yang penting bisa ngopi, bisa makan gitu kan. Rokok kalau ada di rokok, nggak ada ya udah gitu kan. Oke, di sini Bang. Tadi kan pernah nggak makan, misalkan nggak makan apa sih yang dilakukan dalam sehari itu? Atau tidur di kamar kah? Ya? Cari kesibukan. Cari kesibukan di luar sana. Ya. Kalau aku lebih ke contoh kayak ada kan sekarang kan ini online kuliahnya kan. Ya nongkrong sama teman-teman kerja tugas, terus apa ya maksudnya pasti lupa dengan makan. Itu sudah pasti tuh. Bukan saya dengan Rinto saja yang alami yang kayak gitu. Pasti semua itu. Oke, apalagi kan sekarang kan jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nggak makan, misalkan ada suatu hari itu tidak bisa makan gitu ya, atau tanpa memakan apapun dimasuk di perut kita. Jadi kita nyari kesibukan gitu ya. Oke, baik. Karena kalau tetap di kamar berarti selesai pikirannya itu pasti ya sudah makan. Ya sudah, oke. Baik, Bang, di sini Bang. Untuk kos ya. Kosnya sendiri Abang berapa dalam 1 bulan itu? 1 bulan 500.000. 1 bulan 500.000 Bang Rinto? Sama 500.000 ya. Itu juga nanti ada paketan, ada wifi gitu ya. Ya. Kadang kan kalau di Surabaya teman-teman, kos itu ada yang menyediakan wifi, ada juga yang tidak ya. Oke, ya, beruntung kalau kalian dapat kos yang bisa menyediakan wifi. Nah, jadi kalau itu nggak ada, ya, siap-siap keluar goceng lagi. Kalau saya sih, bagusan kita di kos-kosan ada wifi. Karena kalau paketan ya bagus juga sih, tapi kan agak boros gitu. Boros. Karena itu 1 bulan lebih dari 100.000 itu. Iya. Kalau kita ikut kos tuh biasanya kita cuma kena berapa Bang? 50.000. 50.000. Kita biasa dalam 1 bulan tuh hanya 50.000. 50.000 itu bisa buat 1 bulan. Mau lihat YouTube kayak mau game apa kayak bisa. Mau nonton sambil nungging juga bisa. Iya, teman-teman kan tanya. Kan itu kan di kos. Pas keluar iya, pas keluar ya kan. Kalau saya sih ngapain? Maksudnya pasti kembali ke kos dan juga sekarang kan online. Kita kan keluar kan sekarang PSBB. Iya kan? Yang mendingan tetap di kos aja. Tetap di kos, iya. Ke kos teman, contohnya saya kan ke kos itu pasti ada wifi. Iya. Terus ke kos teman yang pasti ada. Di semua kos pasti ada. Kebanyakan di Surabaya itu teman-teman ya. Oke, untuk anak-anak apa namanya? Kalau orang timur ya. Anak rakam ya yang mau ke Surabaya itu kebanyakan
di Surabaya itu sudah ada wifi ya, di setiap kos itu sudah punya fasilitas wifi ya. Oke, untuk terakhir nih ya, untuk pesan-pesan buat adik-adiknya tuh gimana sih gitu? Ya, yang pesan saya kuliah. ke depan ya. Apa aja harus dipersiapkan gitu? Sok silakan atau Kalau dari saya sih mental harus dipersiapkan. Ya itu aja mental sih. mental ya. mental harus. Kalau saya untuk tuh adik-adik di Timur atau NTT kalau mau kuliah di Jawa diusahakan ya maksudnya setidaknya maaf aja sih orang tua mampu dalam artian kita jangan paksa. Iya. Itu salah satu bang. Karena kalau paksa itu selesai nanti kembali ke kita. Karena saya alami yang hal tadi itu contoh saya sebelum kuliah kan saya merantau dulu mau cari. Karena kalau saya memaksakan kehendak saya berarti orang tua saya yang setengah mati. Itu aja sih. Iya. Kurang lebihnya itu saya minta maaf. Itu kan sudah kembali ke pribadi masing-masing. Oke, baik. Berhubung sudah azan juga ya berarti. Oke. Selesai ya. Oke, segitu aja teman-teman. Nanti kita tunggu kelanjutannya ya. Barangkali teman-teman mau tanya gitu. Ada yang mau ditanyakan gitu ya. Nanti bisa aja ini ya komentar di bawah ya. Tuliskan komentar ada pertanyaan Anda itu. Nanti bisa kita tanyakan kok kepada anak-anak di sini ya, anak-anak kos di sini ya. Oke, dan terima kasih Bang Rinto. Ya, Terima kasih juga Bang siapa? Bang Evan. Bang Evan ya. Oke, makasih banyak, sampai jumpa ya.